Tahukah kalian bahwa susu yang sering kita minum setiap pagi ternyata berasal dari industri yang persaingannya sangat ketat? Tidak hanya bersaing dengan rasa dan harga, tapi juga dalam teknologi, distribusi, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Lalu, bagaimana sebuah perusahaan susu lokal seperti PT Greenfields Indonesia mampu bertahan dan bahkan menjadi salah satu produsen susu terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara? Nah, pada video kali ini, kami akan mengajak kalian melihat lebih dalam lagi bagaimana PT Greenfields Indonesia menganalisis lingkungan bisnisnya melalui analisis internal dan juga eksternal, mulai dari value chain, quarter five force, SWOT, hingga strategi yang digunakan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhannya. Jadi, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis PT Greenfields Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Yusuf Sauki Abdurrahman, Saniah Malaya Putri, dan Rahma Puspita. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan pertama yaitu profil perusahaan. Profil PT Greenfields Indonesia. PT Greenfields Indonesia didirikan pada 14 Maret 1997 oleh pengusaha asal Australia dan Indonesia. Perusahaan ini memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara saat permintaan susu segar domestik masih didominasi oleh produk impor. Melimpahnya sumber daya alam dan tenaga kerja mendorong para pendiri membangun peternakan lokal berskala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan juga regional. Kalau dalam segi fasilitas dan kualitas produknya, pada April tahun 1997, perusahaan mulai membangun peternakan sapi perah pertamanya di Desa Babadan, dataran tinggi, Malang, Jawa Timur. Langkah ini berlanjut dengan pembangunan pabrik pengolahan susu modern yang resmi beroperasi pada Juni tahun 2000. Hingga kini, Greenfields konsisten memproduksi susu ESL, pasteurisasi dan UHT berkualitas tinggi yang memenuhi standar mikrobiologis terketat di dunia. Dan saat ini juga, peternakan Greenfields memiliki lebih dari 10.000 ekor sapi Holstein dan Jersey yang menghasilkan 43,5 juta liter susu segar per tahunnya. Selain sukses menguasai pasar domestik Indonesia, sebagian besar produknya jadinya juga diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara dan sekitarnya, termasuk Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Filipina. PT Greenfields Indonesia memiliki visi dan misi. Visinya, PT Greenfields Indonesia menjadi salah satu perusahaan pengelolaan susu terintegrasi dengan peternakan modern yang terkemuka di Indonesia, Australia, dan Asia. Menjadi perusahaan yang selalu menghasilkan berbagai variasi produk yang bermutu tinggi dan aman dikonsumsi. Untuk misinya yang pertama, menyediakan produk yang menyehatkan untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menunjang operasional organisasi. Serta yang ketiga, membina hubungan jangka panjang dengan memastikan layanan customer secara profesional dan juga berkualitas. Selanjutnya, kita masuk ke sesi analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dimulai dari pembuatan EVAS Matrix, pembuatan IVAS Matrix, ketiga EVAS Matrix, dan yang keempat IVAS Matrix. Selanjutnya ada value chain analysis. Data kami ambil dari web yang ada di Google, media sosial, maupun dari
informasi-informasi di internet yang sudah pasti dan kebenarannya. Selanjutnya, pembobotan IFAS dan EFAS Matrix. Data kami ambil dengan cara kami mengirimkan link Google Form ke 10 teman kami, dengan dalamnya terdapat 6 pertanyaan di setiap subjeknya. Ada di strength 6 pertanyaan, weakness 6 pertanyaan, opportunities 6 pertanyaan, dan strengths 6 pertanyaan. Dimana dari hasil data yang kami dapatkan, kami memperoleh data-data sebagai berikut. Selanjutnya, rating bobot kepentingan. Rating bobot didapatkan nilai dengan cara total dari nilai salah satu subjek pertanyaan. Misal sebagai contoh, strength pertama untuk kata pertama misal total 16, kita bagi dengan total keseluruhan yaitu 254, kemudian 16 dibagi dengan 254 sehingga menghasilkan 0,0299, sehingga hasil dari semua strength dan weakness adalah 1. Dan begitu pula dengan opportunities dan strengths. Semua hasil opportunities dan strength untuk rating bobot adalah 1. Selanjutnya, untuk nilai dari rating nilai didapatkan dari total poin yang diisi oleh 10 responden, yaitu kita bagi dengan jumlah dari respondennya. Misal contoh di kekuatan yang pertama, dia ada total poin 16. Kita bagi dengan jumlah responden yaitu 10. 16 dibagi 10 sama dengan 1,6. Maka di strength yang pertama nilai rating nilainya adalah 1,6. Sehingga mendapatkan skor dari rating bobot dikali dengan rating nilai yaitu 0,1. Oke, selanjutnya itu merupakan 5 force models, di mana kelompok kami itu merumuskan 5 bagian ya untuk 5 force models, di mana yang pertama itu ada competitive rivalry atau persaingan antar perusahaan. Jadi itu ada beberapa poinnya yang ditampilkan, dan dampak bagi Greenfields-nya itu yaitu Greenfields harus terus menjaga kualitas premium dan memperkuat citra susu segar agar berbeda lah dari pesaingnya gitu. Lalu untuk yang kedua itu ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Di tingkatnya itu sedang. Dan yang ketiga ada daya tawar pemasok. Yang keempat ada daya tawar pembeli, dan yang terakhir ada ancaman produk pengganti. Jadi selanjutnya itu merupakan grafik ya dari IFAS atau EFAS Matrix yang telah kami buat, yaitu untuk sumbu X ini merupakan IFAS-nya dan memiliki hasil yaitu 1,792, dan untuk sumbu Y-nya itu merupakan dari EFAS yang hasilnya itu 3,267. Jadi dari kedua variabel tersebut kami menemukan titik poinnya itu ada di hold and mountain, di mana itu artinya yaitu tujuan dan sasaran dari perusahaan tersebut akan berfokus kepada upaya stabilitas serta pertumbuhan usaha. Jadi untuk selanjutnya itu merupakan matriks dari SWOT atau SWOT. Ya, di sini kami membagi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri yaitu ada kekuatan dan juga kelemahannya. Kekuatan di sini contohnya adalah memiliki peternakan sapi perah sendiri, dan untuk kelemahannya yaitu dengan mempunyai peternakan sapi perah sendiri, tentunya untuk biaya operasional peternakan produksi akan semakin relatif tinggi. Dan selanjutnya untuk dari internal faktornya itu ada peluang dan ancaman. Salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gizi, perubahan regulasi pemerintah untuk ancaman. Dan untuk SO strategi yaitu kami dasarkan dari strength yang kami punya yang di atas atau yang berkolom hijau ini, yaitu untuk strateginya itu memanfaatkan kualitas premium untuk memenuhi tren hidup sehat, memperluas pasar ekspor melalui jaringan distribusi yang luas, mengoptimalkan teknologi modern untuk meningkatkan kapasitas produksi,
Dan untuk selanjutnya itu yang WO strategi atau yang kelemahannya itu untuk memanfaatkan teknologi itu untuk menekan biaya operasional produksi, mengembangkan produk tahan lama untuk meluas pasar, meningkatkan penjualan guna, menutupi biaya produksi tinggi. Lalu untuk ST strategi atau strength and threat strategi itu ada memanfaatkan peternakan sendiri untuk menjaga stabilitas pasokan, mengoptimalkan teknologi untuk menghadapi kenaikan biaya produksi, memperluas distribusi guna mempertahankan pangsa pasar nasional, dan yang terakhir itu ada WT strategi di mana untuk meningkatkan efisiensi guna mengurangi dampak kenaikan biaya, mengembangkan mitigasi resiko gangguan fasilitas produksi terpusat, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan operasional terhadap perubahan regulasi pemerintah. Oke, selanjutnya itu ada strategi dari PT Greenfields Indonesia, di mana di sini kami cantumkan 5 poin untuk strategi PT Greenfields Indonesia. Yang pertama itu PT Greenfields Indonesia perlu untuk memperkuat posisinya di pasar existing melalui peningkatan intensitas pemasaran dan perluasan distribusi pada wilayah yang belum terlayani secara optimal. Lalu yang kedua itu ada perusahaan perlu melakukan diversifikasi produk secara bertahap dalam ekosistem yang sama. Contohnya yaitu ada pengembangan produk turunan susu bernilai tambah tinggi. Gunanya yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada satu kategori produk sekaligus membuka segmen pasar yang baru. Yang ketiga itu merupakan evaluasi dan optimalisasi proses operasional itu ya perlu dilakukan. Gunanya apa? Ya untuk memanajemen peternakan dan efisiensi rantai pasok dan menekan biaya operasional tanpa mengorbankan standar kualitas produk. Dan yang keempat itu adalah keunggulan rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir itu ya perlu dipertahankan serta diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara digitalisasi manajemen logistik dan peningkatan kapasitas cold chain distribution. Gunanya itu untuk memastikan produk segar sampai ke konsumen dalam kondisi optimal. Dan yang terakhir yaitu perusahaan perlu melakukan investasi terhadap sumber daya pada program loyalitas pelanggan dan peningkatan kualitas layanan purna jual sebagai upaya untuk mempertahankan basis pelanggan existing yang menjadi fondasi stabilitas pendapatan jangka panjang. Kemudian adalah tujuan dari PT Greenfields Indonesia. Yang pertama adalah PT Greenfields Indonesia bertujuan menjaga volume penjualan produk susu berkualitas secara konsisten dengan memperkuat penetrasi dan loyalitas di pasar existing tanpa ekspansi ke pasar baru sesuai strategi hold and maintain. Lalu yang kedua adalah menjaga laba melalui peningkatan kapabilitas SDM yang kompeten, sehingga setiap fungsi organisasi berjalan efektif dan efisien secara berkelanjutan. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan melalui layanan yang profesional dan berkualitas. Karena pelanggan yang loyal merupakan fondasi stabilitas pendapatan jangka panjang. Lalu, adapun sasaran dari PT Greenfields Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara tingkat penjualan, profitabilitas, dan aset perusahaan sebagai fondasi pertumbuhan usaha yang stabil dan terukur. Pertumbuhan yang dimaksud bukan ekspansi agresif, melainkan penguatan posisi kompetitif yang sudah ada melalui peningkatan kualitas produk, kapabilitas SDM, dan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan. Lalu, pendekatan teori manajemen yang digunakan PT Greenfields Indonesia menerapkan contingency approach sebagai pendekatan manajemen utamanya karena perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri susu yang dinamis dan penuh ketidakpastian, di mana tidak ada satu strategi tunggal yang dapat diterapkan secara universal. Posisi perusahaan pada kuadran hold and maintain mencerminkan kondisi di mana manajemen dituntut untuk mengambil keputusan strategis yang adaptif, mempertahankan stabilitas operasional di satu sisi, sekaligus merespons perubahan preferensi konsumen, tekanan persaingan, dan fluktuasi biaya produksi di sisi lain.
Hal ini terbukti dari cara PT Greenfields mengelola tantangan masa simpan produk yang pendek dengan sistem cold chain khusus, menyesuaikan harga premium dengan strategi penguatan nilai merek, serta pengoptimalan rantai pasok terintegrasi dari peternakan hingga distribusi sesuai dengan kondisi pasar yang terus berkembang. Dengan demikian, efektivitas manajemen PT Greenfields sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyesuaikan pendekatan dan strategi dengan situasi yang dihadapi secara kontekstual dan terukur. Struktur organisasi dalam perusahaan adalah untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, juga mengatur fungsi-fungsi atau orang-orang yang berhubungan satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Adapun struktur dari organisasi PT Greenfields Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah Chief Operating Officer yang bertanggung jawab dalam operasional internal perusahaan seperti operasional kantor, karyawan, hingga bisnis. Yang kedua, di sini ada Head of Manufacturing di mana bertanggung jawab atas kelancaran jalannya seluruh aktivitas perusahaan. Lalu di bawahnya lagi terdapat Food Safety Team Leader yang bertanggung jawab untuk mengelola tim keamanan pangan, memastikan pendidikan dan pelatihan dari anggota tim keamanan pangan, memastikan bahwa sistem manajemen keamanan pangan ditetapkan dan diimplementasikan, serta dipelihara dan diperbaharui. Selanjutnya ada Research and Development Manager, di mana departemen yang melaksanakan penelitian-penelitian yang mengembangkan produk, baik untuk memperbaiki produk lama atau menciptakan produk baru. Selanjutnya adalah QA Manager, yang merupakan departemen merancang kebijakan dan sistem untuk menjamin kualitas produk PT Greenfields Indonesia. Lalu kemudian ada Manufacturing Operating Manager yang bertanggung jawab atas jalannya operasional produksi perusahaan. Kemudian Production Manager yang bertanggung jawab mengawasi proses produksi pada departemen-departemen yang dibawahinya. Yang kemudian terdapat Supply Chain Planning yang bertanggung jawab atas penerimaan purchase order, perencanaan produksi, pengiriman produk pada konsumen, serta menangani gudang. Yang kemudian ada Production Cheese Supervisor, di mana bertanggung jawab melaksanakan proses produksi berbagai varian keju, seperti mozzarella, ricotta, dan lain-lainnya. Yang kemudian ada Quality Control Supervisor yang bertugas melakukan pengendalian kualitas sesuai dengan sistem yang diatur oleh Departemen QA. QC melakukan pengecekan dan sampling di area in maupun proses dan out. Selanjutnya terdapat Production Filling Supervisor, di mana bertanggung jawab terhadap proses filling dan packaging seluruh produk PT Greenfields Indonesia. Lalu Production UHT Supervisor bertanggung jawab untuk melaksanakan pemrosesan susu sapi segar menjadi susu ESL, susu UHT, dan wiping cream. Pengecekan yang dilakukan dapat berupa karakteristik fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Selanjutnya adalah PCM Supervisor yang bertugas untuk mengerjakan proyek konstruksi bangunan, maintenance dari bangunan PT Greenfields Indonesia. Yang terakhir adalah Industrial Engineering yang bertugas untuk mereport dan mereview pencapaian dari masing-masing departemen dan dipresentasikan, setelah itu dilakukan evaluasi. Baik, berdasarkan penjelasan pembagian tugas tersebut, perusahaan menggunakan struktur organisasi fungsional dengan karakteristik birokrasi mesin. Struktur ini ditandai dengan adanya pembagian kerja berdasarkan fungsi-fungsi khusus yang ada di dalam perusahaan. Setiap unit organisasi memiliki bidang kerja dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam struktur yang ditampilkan, terdapat bagian Food Safety, Research and Development, Quality Assurance, Production, Supply Chain Planning, dan Industrial Engineering, yang masing-masing berfokus pada fungsi tertentu dalam proses operasional perusahaan.
Struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya hierarki yang jelas, mulai dari Chief Operating Manager sebagai pimpinan tertinggi pada bagian operasional, kemudian Head of Manufacturing, dilanjutkan oleh berbagai manajer dan supervisor yang membawahi unit-unit kerja tertentu. Adanya tingkatan jabatan yang tersusun secara berjenjang menunjukkan bahwa alur koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dilakukan secara formal sesuai dengan garis wewenang yang ditetapkan. Setiap karyawan memiliki atasan langsung yang menjadi tempat pelaporan dan pengawasan kerja, sehingga proses pengendalian organisasi dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Karakteristik lain yang menunjukkan bahwa struktur ini termasuk birokrasi mesin adalah tingginya tingkat spesialisasi pekerjaan. Setiap bagian memiliki tugas yang sangat spesifik dan tidak saling tumpang tindih. Sebagai contoh, bagian quality assurance berfokus pada pengendalian mutu produk, bagian food safety bertanggung jawab terhadap keamanan pangan, sedangkan bagian production berfokus kepada proses produksi. Pembagian tugas yang jelas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja serta memastikan bahwa setiap aktivitas operasional ditangani oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Selain itu, perusahaan manufaktur seperti Greenfields membutuhkan standar operasional yang ketat untuk menjaga kualitas produk. Oleh karena itu, seluruh aktivitas produksi dilakukan berdasarkan prosedur kerja, aturan, dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Keadaan bagian food safety dan quality assurance dalam struktur organisasi semakin menunjukkan bahwa perusahaan sangat menekan pengawasan mutu dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Karakteristik ini merupakan salah satu ciri utama dari birokrasi mesin, yaitu organisasi yang mengandalkan standarisasi proses kerja sebagai mekanisme utama koordinasi. Struktur birokrasi mesin ini dinilai sesuai ditetapkan pada PT Greenfields Indonesia karena perusahaan beroperasi pada industri manufaktur berskala besar yang membutuhkan konsistensi kualitas, efisiensi produksi, serta pengawasan yang ketat. Dengan adanya pembagian fungsi yang jelas, hierarki yang struktur, dan prosedur kerja yang baku, perusahaan dapat mengendalikan proses produksi secara lebih efektif sekaligus menjaga kualitas produk agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PT Greenfields Indonesia memiliki kekuatan yang besar melalui peternakan terintegrasi, kualitas produk premium, serta sistem distribusi yang luas. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan tren konsumen, perusahaan tetap memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui inovasi dan strategi yang adaptif. Sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai PT Greenfields Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan dari teman-teman semua.